يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Ketika wanita sedang salat, terkadang ada rambut yang tersingkap, 1-2 helai atau beberapa rambut, terutama rambut bagian depan. Jika sampai selesai salat, ini tidak segera dirapikan dan rambut tidak segera ditutupi, apakah salat wanita semacam ini sah ataukah batal? Kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut. Kaum muslimin sepakat bahwa rambut termasuk bagian dari aurat. Karena itu, Al-Quran memerintahkan agar rambut wanita ditutupi dengan jilbab. Baik ketika dia sedang berada di luar rumah, ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan juga ketika dia sedang sholat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna." Katakanlah kepada para wanita, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan agar mereka menjaga kehormatannya. Wa la yubdina zinatahun, dan jangan menampakkan perhiasan mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak, yaitu pakaian luar yang mereka gunakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan bi khumurihinna, jilbab mereka, ala juyubihinna, ke dada-dada mereka, ke jaib. Jaib artinya adalah tempat saku. Hendaknya mereka julurkan jilbabnya menutupi sampai ke dada mereka. Yang ini menunjukkan bahwasanya rambut termasuk bagian dari aurat. Terlebih ketika salat, para wanita harus menutupi auratnya, karena bagian dari syarat salat adalah tertutup aurat. Dan Nabi SAW pernah menegaskan, la yaqbalullahu salata imra'atin qad hadat illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita qad hadat, yang sudah haid alias sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dia memakai jilbab. Artinya ketika salat wanita harus menutup kepalanya dengan jilbab. Dia harus menggunakan jilbab agar tertutup kepalanya, tertutup bagian rambutnya, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, bagaimana jika ada rambut yang tersingkap? Baik bagian depan atau bagian samping atau juga bagian belakang ketika jilbabnya pendek sementara rambutnya panjang. Dalam kasus ini ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika ada seorang wanita yang salat, rambutnya tersingkap dan dia mengetahui, kemudian dia langsung menutupi. Misalnya dia tahu ada rambutnya yang menjuntai ke depan, kemudian segera dia masukkan. Segera dia tutupi. Maka salatnya tetap sah dan tidak batal. Asy-Syirazi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, menyebutkan, wa in kashafatir rihu tsauba 'anil aurah tsumma raddahu lam tabtul salatuhu. Jika baju seorang wanita diterpa angin hingga terbuka auratnya, kemudian summa raddahu, kemudian dia langsung menutupi aurat itu, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syirazi dalam buku beliau Al-Muhadzab. Selanjutnya, kasus yang kedua. Jika yang bersangkutan tidak mengetahui atau tidak segera menutupi auratnya, sehingga misalnya bagian atas ini kadang mukena ketarik ke belakang sehingga rambut bagian depan, bagian jambulnya kelihatan, maka bisa jadi sampai selesai sholat rambut itu tetap kelihatan. Dan kita lihat di sini kondisinya adalah hanya sebagian aurat kecil yang tersingkap. Apakah sholatnya batal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagai pengantar untuk memahami perbedaan pendapat ini, bahwa ulama membedakan antara yang terbuka aurat lebar dan yang kedua adalah
yang terbuka aurat dalam jumlah kecil, dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang terbuka cuman sebagian kecil dari aurat. Kalau yang terbuka adalah aurat yang lebar, misalnya sampai terbuka seluruh kepalanya, atau terbuka betisnya, atau kalau lelaki misalnya sampai terbuka bagian pantatnya dalam wilayah yang lebar. Ketika yang terbuka dalam wilayah yang lebar, maka ulama dengan tegas mengatakan itu batal. Karena dia harus segera menutupi auratnya, jika tidak maka itu batal. Tapi bagaimana kalau yang tersingkap hanya sebagian kecil dari wilayah aurat? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya batal. Karena terbuka aurat baik sedikit maupun banyak hukumnya sama. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka berdasarkan pendapat ini, bagi wanita yang terlihat rambutnya 1-2 helai atau bagian jambulnya walaupun hanya sedikit, kemudian itu bertahan sampai selesai sholat atau bahkan sampai 1 rakaat, 2 rakaat, maka sholatnya batal. Berdasarkan pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa sholatnya tidak batal karena yang tersingkap hanya sedikit. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad, pendapat Abu Hanifah, bahkan merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan, fa in inkashafa minal aurah yasirun lam tabtul salatuhu. Apabila yang tersingkap dari aurat hanyalah bagian kecil, wilayah sedikit dari auratnya, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Nassa alaihi Ahmad wa bihi qala Abu Hanifah. Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, sementara Imam Syafi'i mengatakan tabtul, salatnya batal. Li'annahu hukmun ta'allaqa bil aurah fastawa qaliluhu wa kathiruhu kan nadhrah. Karena hukum tentang tersingkapnya aurat itu berkaitan dengan keberadaan auratnya. Maka sama saja baik sedikit maupun banyak, ya, sebagaimana melihat. Baik sedikit maupun banyak, ya tetap dihitung melihat aurat. Meskipun yang dilihat cuma sedikit. Baik, ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Lalu dari dua pendapat ini mana yang lebih mendekati? Ada satu hadis yang barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan. Dan hadis ini sahih, hadis tentang peristiwa yang dialami oleh sahabat kecil bernama Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma. Amr bin Salamah bercerita, kami tinggal di sebuah kampung, dan kampung ini sering disinggahi oleh para sahabat ketika mereka melakukan safar. Terutama saat mereka mau pulang menuju Madinah, umumnya sahabat mampir di kampung ini. Dan kampung ini belum masuk Islam. Kampung ini baru masuk Islam pasca Fathu Makkah. Sebelum masuk Islam, para sahabat sering singgah di kampung ini. Dan Amr bin Salamah yang waktu itu masih kecil, di usia sekitar 6 tahun, beliau sering kemudian mampir di tempat peristirahatan para sahabat. Di saat malam para sahabat membaca Al-Quran, Amr bin Salamah mendengar. Di saat mereka sedang membaca mushaf, Amr bin Salamah mendengar. Dari hasil Amr bin Salamah main di tempat persinggahan para sahabat, lalu mereka mendengarkan Al-Quran. Dari situlah Amr bin Salamah menghafal sebagian ayat-ayat yang dibaca oleh para sahabat. Hingga ketika kampung ini masuk Islam, pasca Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengajari mereka tata cara sholat. Lalu beliau memberikan bimbingan siapa yang berhak jadi imam. Kata beliau, ya ummukum akra'ukum. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya ummukum akra'ukum. Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kata Amr, sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya. Karena aku sering menghafal. Dari hasil tadi, beliau ketika masih kecil suka datang ke tempat persinggahan para sahabat,
lalu mendengarkan bacaan Quran sahabat sampai akhirnya hafal. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecilku yang berwarna kuning. Ketika aku sujud, tersingkap auratku. Bagian pantatnya Amr itu tersingkap. Hingga seorang wanita mengatakan, "Waru anna aurata qari'ikum." Tolong tutupi aurat imam kalian itu. Kemudian mereka membelikan baju umaniyah untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu. Karena beliau masih anak-anak dan ketika dikasih hadiah baju, dan waktu itu baju termasuk di antara barang yang mahal. Maka saat Amr bin Salamah diberi hadiah baju, beliau sangat gembira. Baik. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa apabila aurat itu tersingkap sedikit, maka tidak sampai batal sholatnya. Dan tadi kita sudah sebutkan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Abu Hanifah. Karena dalam kejadian ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat yang bermakmum di belakang Amr bin Salamah untuk mengulang sholatnya. Kalaupun misalnya Nabi SAW tidak hadir di situ, tapi kejadian ini dilihat oleh masyarakat. Dan mereka bisa saja melaporkan itu kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengulang salatnya. Beliau tidak memerintahkan Amr bin Salamah untuk mengulang salatnya. Demikian pula para makmum tidak diperintahkan untuk mengulang salatnya. Sehingga ini menjadi acuan jumhur ulama bahwa sedikit aurat yang tersingkap kemudian tidak langsung ditutup, tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Idzan kashafa syai'un yasirun min sya'riha wa badaniha." Jika ada rambut atau anggota badan wanita yang tersingkap sedikit, lam yakun 'alaiha al-i'adah, maka dia tidak wajib untuk mengulang salatnya. Inda aktsaril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad dan yang lainnya. Wa in kashafa syai'un katsir, tapi kalau tersingkap bagian banyak dari auratnya, a'adatis shalah fil waqti, maka dia harus mengulang salat. Fil waqti, ketika waktunya masih ada. Inda amatil ulama al-a'immatil arba'ah wa ghairihim, menurut para ulama dan termasuk diantaranya adalah para ulama 4 madhab dan yang lainnya. Sehingga dari sini mereka membedakan antara yang tersingkap aurat yang sedikit dan aurat yang banyak. Kesimpulannya, wallahu a'lam, jika kita mengambil pendapat jumhur di mana tersingkap sedikit aurat itu tidak membatalkan sholat, maka wanita yang keluar sebagian rambutnya, sampingnya atau bagian jambul, atau mungkin tersingkap kakinya ketika dia sujud, maka sholatnya tidak sampai batal karena ini hanya tersingkap bagian sedikit dari auratnya. Tapi kalau yang tersingkap banyak, sholatnya batal. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.